Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, Khotbah Minggu Eksaudi, dengarlah suaraku ya Tuhan, tanggal 29 Mei 2022, diambil dari Mazmur 17 ayat 1-6, dan bahan bacaan diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dengan tema orang benar berseru, Tuhan menjawab. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Pernah dikisahkan seorang hamba Tuhan, tak kala keluarganya tinggal di Berlin Barat, dan waktu dia mengadakan pendalaman Alkitab bagi para anggota angkatan bersenjata, seorang pria tua mengisahkan pengalamannya demikian. Saudara-saudara, saya telah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun. Saya telah banyak belajar bahwa setiap kali saya berpaling kepada Tuhan dalam kesulitan, Dia selalu memampukan saya untuk menang atas kesulitan itu. Seorang yang kurang percaya pernah menantang saya dan berkata, cepat atau lambat, suatu saat kau akan mengalami sesuatu yang sangat sulit, yang Tuhan sekalipun tak akan mampu menolongmu walau engkau berteriak keras kepadanya. Tunggu saja, tantangnya. Setelah berhenti sejenak, pria itu berkata kepada para prajurit, tahun demi tahun sudah berlalu dan saya telah melalui berbagai persoalan. Tahukah Anda apa yang terjadi? Saya hanya menunggu dan menunggu, karena Tuhan tidak pernah gagal. Saudaraku, pada Minggu Eksaudi, dengarlah suaraku ya Tuhan, menunjukkan bahwa melalui ibadah kita ini, kita diajak untuk berseru kepada Allah di dalam Yesus. Sebab Dialah Allah yang mau dan bersedia mendengarkan seruan orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepadanya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 18. Dan itu sesuai dengan tema khotbah kita hari ini. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Saudaraku, berseru merupakan ungkapan doa yang aktif dan dapat didengar. Bahasa Ibrani untuk berseru adalah kara, artinya berteriak atau menjerit. Bahasa Yunani untuk berseru adalah kaleo, artinya memanggil nama seseorang. Maka doa dengan berseru merupakan doa yang dibawakan seseorang kepada Tuhan dengan segenap hati, jelas dan terperinci, terkadang disertai dengan erakan dan cucuran air mata, bahkan berteriak dan menjerit. Ada beberapa contoh kuasa dalam berseru. Kita masih ingat, saudaraku, sewaktu orang Israel berseru-seru, berteriak, mengerang kepada Tuhan karena perbudakan Mesir, dan Allah mendengar seruan mereka dan memberikan janji kelepasan dan sebuah tanah perjanjian. Bandingkan Keluaran 2 ayat 23 sampai ayat 24, Keluaran 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dan itu dibuktikan Tuhan dengan melepaskan mereka dan menuntun mereka hingga tanah perjanjian. Dalam Mazmur 118 ayat 5 firman Tuhan berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan.
Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudaraku, Tuhan juga adalah penolong kita, mendengarkan kita. Sebagaimana bangsa Israel dan juga seperti Daud dan semua orang-orang percaya telah Tuhan jawab dan tolong waktu berseru dan berteriak, kita juga pasti didengar Tuhan. Walau terkadang Dia membiarkan kita berada dalam pergumulan berat, mengalami ujian kehidupan yang sulit, ingatlah, Dia pasti akan menguatkan kita melalui setiap kesulitan yang ada itu dengan kasih karunia dan damai sejahteranya. Maka teruslah berseru-seru kepadanya, karena Tuhan mau mendengar dan menjawab seruan dan doa orang benar. Itu mari kita perhatikan firman Tuhan yang luar biasa ini. Yang pertama, saudaraku, mohon Tuhan mendengar seruan dan doa orang yang benar. Di dalam Mazmur ini, Daud sedang berdoa. Dan sebagaimana kita ketahui, ada masa untuk menangis, ada juga masa untuk bersuka. Begitu pula ada saat untuk memuji, dan ada saat untuk berdoa. Dan sekarang, Daud sedang mengalami kesusahan besar dan terancam bahaya akibat kejahatan musuh-musuhnya. Dia ditekan secara fisik dan juga ditekan dengan kata-kata fitnah. Atau saat ini bisa saja dia sedang dikejar-kejar dan diburu oleh Saul, mertuanya sendiri dan juga rajanya. Makanya dia sungguh berdoa dan memohon pada tahta belas kasihan Tuhan. Daud sungguh mencurahkan isi hatinya kepada Allah dengan cara berseru, dengarkanlah Tuhan. Biarlah perkaraku yang benar mendapat perhatian di depan pengadilanmu, dan adililah perkara itu. Ayat yang pertama. Dan juga ia sungguh-sungguh memohon kepada Allah, berilah telinga akan doaku, ayat 1. Dan lagi, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, ayat 6. Itu tidak berarti bahwa Allah harus didesak-desak sedemikian rupa dengan sikap keras kita. Tetapi Dia mengizinkan kita untuk mengungkapkan kerinduan mendalam dari hati kita untuk mendapatkan jawaban Tuhan yang penuh rahmat terhadap doa kita. Dan indahnya, saudaraku, bahwa saat kesukaran datang, kita bisa beriman mendapatkan jawaban Tuhan, karena sebelumnya juga saat ada kesukaran dan kesusahan, Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Dengan begitu kita boleh lebih berani lagi untuk menghampiri tahta anugerahnya. Allah adalah tempat bernaung yang sudah teruji dan tempat perlindungan yang kokoh. Saudaraku, di awal doanya, dia mengungkapkan kebenaran yang Daud lakukan dan yang selalu berusaha menjaga jalan-jalan hidupnya dan dari tindak yang cemar. Namun, walaupun pemazmur menyatakan kebenaran yang dia lakukan, bukanlah artinya dia menyamakan doanya dengan doa seorang Farisi yang tinggi hati, yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Bandingkan Lukas 18 ayat 11. Tetapi ada hal yang ingin kita ketahui dari maksudnya menyampaikan kebenarannya itu. Pertama, bahwa seorang yang mengenal Tuhan yang benar dan kudus pastilah akan benar-benar menjaga dirinya dari tindak cemar dan juga selalu mengikuti kebenaran Tuhan. Yang kedua, Tuhan betul-betul mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Apakah yang diperbuatnya salah atau benar? Apakah kita sedang bersukacita atau sedang dalam pergumulan? Maka pemazmur ingin mengungkapkan bahwa semua kebenaran yang dilakukannya itu tidak akan sia-sia, sebab Tuhan mengetahui semuanya itu. Demikian juga dengan masalah yang sedang dihadapinya.
tentunya Tuhan mengetahuinya. Itulah sebabnya saudaraku, Daud mengungkapkan ketulusannya di hadapan Allah. Dia benar-benar tulus dan tidak berpura-pura di hadapan Allah. Doanya keluar dari bibir yang tidak menipu. Dia bersungguh-sungguh dengan ucapannya, dan perasaannya di dalam benaknya selaras dengan perkataan yang keluar dari mulutnya. Saudaraku, harus kita ketahui bahwa doa yang pura-pura itu sia-sia saja. Sebaliknya, jika doa-doa kita dipanjatkan dengan hati tulus, maka Allah akan berkenan dan menjawabnya dengan baik. Selain itu, berdoa bagi Daud dan bagi kita umat Kristen sepatutnya adalah suatu kebiasaan, bukan hanya di saat kita berada dalam kesusahan. Para pedagang pun selalu bersedia menyenangkan orang-orang yang sudah sejak lama menjadi pelanggan setia mereka. Apalagi pemazmur, dan seharusnya kita juga menyadari bahwa doa dan seruan kita harus didasari dan didorong oleh iman bahwa Allah pasti menjawab dan menyendengkan telinganya kepada doa seruan kita. Aku bisa kita sebut berseru atau aku tahu bahwa Engkau menjawab aku, dan karena itu ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku. Ayat yang ke-6. Yang kedua saudaraku, mari hidup di dalam hati yang tulus dan murni oleh firman Tuhan. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Ayat 3. Pada waktu membaca doa Daud ini saudaraku, terbersit satu pikiran. Beranikah saya berdoa seperti ini? Apa yang akan ditemui Tuhan dalam hati saya jika ia memeriksa dan menyelidikinya? Ya apa? Apakah yang akan ditemukan Tuhan apabila ia membongkar hatimu dan mengeluarkan isinya? Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa bagian yang paling kotor dari manusia adalah hatinya. Bandingkan Markus 7 ayat 21 sampai ayat 22. Di hatilah orang menyimpan segala perkara-perkara yang jahat dan busuk, karena disitulah semua bentuk kejahatan dapat disembunyikan. Perbuatan seringkali hanyalah topeng dan dapat sangat menipu. Oleh karena itu, Tuhan pertama-tama melihat hati kita. Hanya Dialah yang sanggup melihat sampai ke dasar hati yang terdalam dan sanggup mengujinya. Bandingkan Yeremia 17 ayat 10. Mereka yang sungguh mau hidup dalam kebenaran akan ditemukan hatinya bersih dari segala kejahatan. Yang tampak di luar sama persis dengan apa yang di dalam. Tidak ada perkara yang tercela dapat disimpan dalam hati mereka, tetapi tulus dan murni di hadapan Tuhan. Daud bersedia Tuhan selidiki hatinya, apa bersih atau tidak. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Mazmur 139 ayat 23. Saudaraku, roh manusia dan hati nurani adalah cahaya lilin Tuhan. Dan dengan itulah Allah menyelidiki dan memeriksanya pada waktu malam, saat kita merenung di dalam hati kita sendiri di atas tempat tidur kita. Daud telah memeriksa dirinya dan meninjau tindakan-tindakan yang telah ia lakukan di dalam hidupnya untuk menemukan apa yang salah, tetapi tidak mendapati apapun seperti yang dituduhkan para musuhnya. Itulah sebabnya Daud berseru kepada Allah berlandaskan kesetiaan pribadinya dan mengungkapkan kebenarannya dan percaya sungguh bahwa Allah telah berjanji untuk mendengarkan doa mereka yang menghormati dan mengasihinya.
Bandingkan Yohanes 15 ayat 7. Kita harus sadar bahwa syarat mutlak pertama bagi setiap doa yang sungguh-sungguh ialah hati nurani yang bersih dan hidup yang murni. Makanya perlu kita berdoa dan berkata, jadikanlah hatiku ya Allah, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Terus terang saudaraku, tidak mudah untuk menjaga hati kita tetap bersih dan murni. Karena itulah pemazmur mengandalkan dan perlunya hidup dengan firman Tuhan. Dalam ayat 4 dan 5 dikatakan tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ini saudaraku tanda yang dapat kita kenali dengan jelas. Mereka yang sungguh-sungguh rindu untuk hidup dalam kebenaran, pastilah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengapa? Karena memang firman Tuhan itulah kebenaran. 2 Samuel 7 ayat 28, Yohanes 17 ayat 17. Dan mereka yang rindu akan kebenaran, pasti hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Dan semakin kita memahami firman Tuhan kebenaran itu, semakin kita membedakan mana jalan yang benar dan mana jejak yang salah. Makanya Daud berkenan di hati Allah karena ia menjunjung tinggi firman Tuhan dalam hidupnya, memperlakukan firman Tuhan sebagai perkara yang sangat berharga dalam hidupnya. Mazmur 19 ayat 9b sampai 11. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kisah Rasul 13 ayat 22b. Tidak hanya itu saudaraku, Daud tahu pasti bahwa jika ia hidup menuruti firman Tuhan, kakinya tidak akan terpeleset atau terjebak pada langkah yang salah, tetapi justru membuat kehidupan kita semakin kuat sehingga tidak mudah goyang oleh berbagai masalah dan tekanan yang mendera. Untuk itu, tetapkanlah langkah kaki kita untuk mengikuti jejak Allah, jejak kakinya, walaupun harus memikul salib, karena firman Tuhan pasti membawa kita kepada kemuliaan. Jangan pernah terpengaruh jejak lain yang menawarkan kemuliaan dan kemudahan, tetapi membawa kita kepada kesesatan. Untuk saudaraku, janganlah hanya sibuk mendengar firman Tuhan, bahkan sibuk menulis, sibuk memposting dan memvideokan firman Tuhan dari berbagai sumber, tetapi ogah untuk melakukannya. Berbahagialah kita saudaraku yang sudah memohon kepada Tuhan untuk menguji, memeriksa dan menyelidiki hati kita, memeriksanya dan menyelidiki diri kita siang dan malam. Dan Tuhan tidak menemukan sesuatu kejahatan dan pelanggaran dalam diri kita. Karena Dia yang Maha Kudus sudah menyediakan upah besar bagi kita dan semua orang yang percaya kepadanya di kerajaan sorga. Dan berbahagialah kita yang hidup dalam firman Tuhan, yang menyukai Taurat Tuhan itu dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena kita tahu persis, apapun tekanan yang kita hadapi, kita tidak akan mudah goyah, tetapi justru akan semakin kuat dan tangguh dan semakin berbuah. Yang ketiga saudaraku, mari hidup mengandalkan kasih setia Tuhan yang ajaib. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Mazmur ini kita diperlihatkan tentang doa dan seruan dari seorang yang mengenal diri. Dalam arti dia mengenal tentang siapa dia yang hidup dalam dunia ini. Benar, firman Tuhan tadi sudah mengungkapkan bahwa dia sudah hidup benar, baik
melalui mulutnya, bibirnya, hatinya, pikirannya, perasaan, dan perbuatannya. Namun dia sadar bahwa doanya tergantung kepada belas kasihan dan kasih setia Tuhan. Makanya dia sungguh-sungguh menanti-nantikan kasih setia Allah yang ajaib. Dalam Alkitab Sabda oleh Matthew Henry menulis tentang kalimat tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Bahwa kata kasih setiamu itu memiliki makna. Yang pertama, kebaikan yang luar biasa. Berikanlah kasih setiamu kepadaku. Jangan menahan belas kasihmu dariku ya Tuhan, melainkan bermurah hatilah kepadaku, seperti yang selalu Engkau perbuat kepada orang-orang yang mengasihi namamu. Yang kedua, kebaikan yang mengagumkan. Oh, biarlah kasih setiamu dikagumi. Tuhan, saksikanlah kebaikanmu terhadapku sedemikian rupa, sehingga aku dan semua orang lain terkagum-kagum dibuatnya. Saudaraku, kasih setia Allah begitu ajaib di dalam kelimpahan dan kepenuhannya. Dalam beberapa perkara, kasih setia Allah itu tampil dengan cara yang istimewa dan ajaib. Bandingkan Mazmur 118 ayat 23. Dan pastinya akan begitu pula di dalam kehidupan kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 86 ayat 5 firman Tuhan berkata, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dalam hal inilah saudaraku, walaupun sebenarnya keberadaan Allah yang kudus, jika diperhadapkan dengan kita manusia yang berdosa, tentunya manusia itu dan kita tidak pantas menghadap Allah, apalagi Allah harus mendengar dan menjawab doa dan seruan kita. Oleh karenanya lah saudaraku, kita sungguh membutuhkan kelayakan dari Allah itu sendiri. Jadi seorang yang berdoa kepada Allah juga adalah orang yang menerima pelayakan yang telah diberikan melalui karya Allah di dalam Yesus Kristus. Untuk itu, andalkanlah kasih karunia dan kasih setia Allah di saat kita berseru dan berdoa. Sembari kita mau memohon pengampunan dosa-dosa kita, agar Dia membenarkan kita. Serta kita mau mengimani tiap seruan dan doa kita bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Karena Dia mau memelihara kita seperti biji matanya. Yang terakhir saudaraku, pada minggu Eksaudi, dengarlah suaraku ya Tuhan. Kita sungguh diajak untuk berseru kepada Allah di dalam Yesus. Sebab Dialah Allah yang mau dan bersedia mendengarkan seruan dan doa kita, orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepadanya, apalagi saat kita mengalami himpitan, kesulitan, dan kesusahan. Untuk itu, mari kita ingat yang pertama, walau kita hidup benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan seperti Daud, bisa saja kita mengalami kesusahan besar dan terancam bahaya akibat kejahatan musuh-musuh kita, ditekan secara fisik dan juga ditekan dengan kata-kata fitnah. Untuk itu berserulah kepada Allah yang penuh kasih. Berseru karena kita hidup benar, baik mulut kita, bibir kita, hati kita, perasaan dan perbuatan kita. Mari kita setiap malam bersedia untuk diuji dan diselidiki Tuhan hatinya. Jika kita kedapatan berdosa, mari dengan rendah hati mohon belas kasihan Tuhan lewat firman-Nya. Terus terang, tidak mudah saudaraku untuk menjaga hati kita tetap bersih dan murni. Karena itulah pemazmur dan seharusnya kita semua yang mau berseru kepada Tuhan, mau menggemari dan hidup dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.
Mazmur 119 ayat 9. Yang kedua, mohonkanlah belas kasihan Tuhan dan andalkanlah kasih karunia dan kasih setianya dalam membela perkaramu. Karena berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah memohon kepadanya agar Tuhan menunjukkan kasih setianya dan menyelamatkan diri kita dan kita semua yang mau berlindung kepadanya. Sebagaimana Dia akan memelihara kita seperti biji matanya dan melindungi kita dalam naungan sayapnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.